Selamat malam, Bapak Benatus Ferry Kristioko, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Perkenalkan, saya Muh Restu Yoga Pratama dengan NIM G231230024. Izinkan saya untuk mendemokan aplikasi kerja praktek saya dengan judul Prediksi Risiko Diabetes pada Remaja menggunakan XGBoost berbasis Dreamweave. Tentu saja di sini saya sudah mendeploy aplikasi saya di Streamlit menggunakan GitHub dengan nama repository Project Capstone. Di sini sudah terlihat bahwa aplikasi sudah berjalan. Karena sini aplikasi sudah di deploy di Streamlit, jadi bisa di laptop ataupun HP. Untuk bagaimana sistem ini memprediksi risiko, dengan cara pengguna nanti akan diajukan pertanyaan, dan pertanyaan tersebut butuh inputan dari pengguna sesuai dengan keadaan pengguna. Ada total 12 pertanyaan, kemudian ada progress bar di sini. Ini pengguna supaya tidak kebingungan, sudah sampai mana sih pertanyaannya. Kemudian ada judul atau topik yang ditanyakan ke pengguna, dan juga ada deskripsi tentang topik atau pertanyaan yang ditanyakan pengguna. Untuk inputan dari pengguna itu menggunakan slider. Kenapa menggunakan slider? Ini supaya inputannya tidak asal-asalan. Kemudian untuk nilai minimum dan maksimum, ini berasal dari nilai minimum dan maksimum dataset. Kemudian untuk di bawahnya ini ada disclaimer bahwa aplikasi ini tuh digunakan untuk memberikan estimasi risiko berbasis data dan sistem scoring. Akan tetapi hasil prediksi bukan diagnosis medis. Aplikasi dibuat hanya untuk tindakan edukasi dan tindakan preventif semata. Kita riset. Untuk demo aplikasi kali ini kita akan menggunakan nilai default dari dataset. Nilai default ini sendiri itu menggunakan nilai median dataset. Kita lanjutkan pertanyaannya. Nah, berubah kan? Gula puasa. Setiap kita pencet tombol lanjut, pertanyaan akan berubah. Dan pengguna harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan kondisi pengguna. Kita lanjutkan saja. Di sini ada berat badan. Berat badan ini sendiri itu digunakan untuk menghitung BMI. Jadi pengguna tidak usah repot-repot menghitung BMI secara manual. Nanti sistem yang akan menghitung BMI-nya sendiri menggunakan berat badan dan tinggi badan. Jadi pengguna hanya input saja. Kita lanjutkan saja. Nah, di sini tinggi badan tentu saja digunakan untuk menghitung BMI. Lanjut. Usia. Di sini ada keterangan nilai minimum 15 dan keterangan nilai maksimal 25 tahun. Kenapa sih kok nilai minimum dan maksimumnya segitu? Ini dikarenakan aplikasi yang dibuat target penggunanya yaitu pada kalangan remaja. Dan juga dataset yang digunakan yaitu kalangan remaja. Jadi nilai minimum 15 dan maksimal 25 tahun. Lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan yang berupa option. Di option ini tuh ada kategori yang bisa dipilih oleh pengguna sesuai dengan keadaan mereka. Jika pengguna masih bingung tentang kategori-kategori ini optionnya, nah, di bawahnya ini ada panduan. Di sini ada kategori dan penjelasan dari kategori tersebut. Setelah pengguna sudah memilih sesuai yang berdasarkan keadaan pengguna, lanjut saja. Kita seperti biasa menggunakan nilai default saja. Nah, di sini ada pertanyaan aktivitas fisik sama seperti sebelumnya, yaitu pertanyaan tentang kategori. Di sini juga ada panduannya dan juga ada penjelasannya. Kita lanjutkan saja. Kemudian ada pertanyaan tentang pola makan. Lanjut. Kemudian pertanyaan tentang histori merokok. Lanjut. Ada konsumsi alkohol. Lanjut. Ada durasi tidur. Lanjut. Kemudian ada tingkat stres.
Nah, di akhir pertanyaan nanti ada ringkasan input pengguna. Ringkasan input pengguna ini digunakan untuk memastikan apakah input-input ini itu sudah sesuai dengan kondisi pengguna. Jika pengguna merasa inputannya kok masih ada yang salah, pengguna bisa memencet tombol kembali lagi. Nah, nanti akan diarahkan ke bagian pertanyaan lagi. Akan tetapi, jika pengguna sudah merasa inputannya ini sudah sesuai, bisa memencet tombol prediksi. Nah, di sini sistem sudah memberikan estimasi sesuai dengan inputan pengguna dan bisa dilihat hasil prediksinya bahwa kategori prediksi model yaitu sedang dengan estimasi resiko 50%. Kemudian untuk BMI sudah saya jelaskan tadi dihitung otomatis berdasarkan tinggi badan dan berat badan termasuknya normal, bukan yang obesitas atau di bawahnya. Nah, di bawah ini juga ada keterangan singkat bahwa data ini dia diperoleh berdasarkan inputan pengguna. Di bawahnya juga ada tentang rekomendasi personal. Rekomendasi personal ini digunakan untuk hal-hal yang butuh ditingkatkan oleh pengguna dan hal apa saja yang butuh dijaga oleh pengguna supaya kategori diabetesnya tidak tambah naik. Rekomendasi personal di sini masih menggunakan goal base. Jadi rekomendasi itu akan muncul berdasarkan inputan-inputan pengguna tadi, belum menggunakan AI. Jadi pada kasarnya masih if else lah. Nah, di sini kelihatan. Kemudian jika pengguna ingin memulai pertanyaan dari awal, bisa memencet tombol reset. Nah, akan kembali ke pertanyaan awal. Sekian demo aplikasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucapkan kata. Terima kasih.